Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Bersama saya Mas Irul. Di kesempatan ini kita akan coba bahas ya surat edaran terkait persiapan dan pelaksanaan UKM PPG. Nah, kira-kira seperti apa ya informasi terkait persiapan dan pelaksanaan UKM PPG ini? Simak terus di video kami hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau udah, mari kita mulai videonya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semuanya, informasi ini lebih tepatnya diperuntukkan untuk kawan-kawan kita, yaitu yang sedang mengikuti PPG Daljab Angkatan 3. Jadi ini lebih ke PPG Daljab Angkatan 3 yang ingin melaksanakan UKIN sama UP gitu ya. Jadi ini lebih ke UKIN sama UP. Nah, kira-kira apa aja sih informasi yang mungkin saja ada kawan-kawan belum paham gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan udah lihat ini, udah paham, mungkin bisa dilewatin, nanti masuk ke bagian intinya saja. Tapi saya perlu sampaikan, siapa tahu ada kawan-kawan yang belum paham ya. Pertama di sini, untuk jadwal pelaksanaan itu nanti ada di lampiran. Nah, kita nanti akan coba lihat ya. Kemudian sasaran pelaksanaan UKM PPG itu adalah pertama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan PPG dalam jabatan pada bulan November sampai dengan awal Februari. Nah, di sini ada informasi penting nih kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan itu bisa ikut UKM PPG ini pada saat dikatakan udah selesai melakukan serangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Nah, bukti udah selesai apa? Nanti ada surat keterangan. Surat keterangan bahwa udah menyelesaikan hal tersebut. Tentu saja di LMS-nya juga harus terbukti gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada peserta retaker UKM PPG dalam jabatan yang memenuhi syarat gitu. Kemudian poin berikutnya, pendaftaran peserta retaker UKM PPG dalam jabatan dilakukan melalui laman ini ya, ukm.ppg.kemdikbud.go.id dengan memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Ingat, jadi nanti username-nya itu nomor pesertanya, kemudian passwordnya itu tanggal lahirnya, atau paling tidak ada username atau nomor peserta dan tanggal lahir. Kemudian nomor 4, pembiayaan UKM PPG dalam jabatan bagi retaker. Ingat, ini bagi retaker gitu ya. Jangan disalahartikan gitu. Dibebankan kepada peserta dengan rincian. Nah, pertama, biaya uji pengetahuan 200.000 dan ini maksudnya biaya UP gitu 200.000 dan biaya studi kasusnya 50.000. Nah, kemudian dibayarkan kepada BPPP ya, BP3 gitu ya, melalui virtual account. Nah, nanti keterangan lebih lanjut tentang hal ini akan diberikan setelah benar-benar udah berhasil melakukan pendaftaran. Sedangkan biaya untuk UKIN-nya itu sekitar 600.000. Oke, itu ya. Kemudian pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Jadi nanti bisa dilakukan lewat rumah, lewat sekolah, atau tempatnya kawan-kawan. Yang penting menyiapkan aja laptop dan internet gitu ya. Nah, informasi terkait
hal tersebut bisa diakses atau dilihat lewat ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Silakan dilihat di laman ini ya. Gitu. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini daftar LPTK penyelenggara ya. Ini saya rasa kawan-kawan udah pada paham, jadi kita lewatin. Nah, poin pentingnya nih, poin pentingnya kita langsung lihat aja di jadwal pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2024-nya. Ini mungkin cocok bagi teman-teman tadi ya, untuk yang PPG Daljab gitu ya. Nah, ingat PPG Daljab angkatan 3 di tahun 2023. Gitu. Jadwalnya kita lihat nomor 1. Pendaftaran UP dan UKIN lewat laman UKM PPG. Jadi nanti daftarnya bukan di LMS lagi kawan-kawan. Kita lihat pendaftaran UP dan UKIN. Jadi daftarnya itu 1 kali gitu. Lewat laman UKM PPG. Dan waktunya dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Februari. Nah, video ini dibuat itu tanggal 17 ini. Artinya hari ini udah boleh tuh, udah boleh daftar gitu. Nah, hanya saja udah bisa atau tidak. Nah, udah boleh daftar tapi bisa atau tidaknya nanti kita cek. Nanti kita akan bahas di segmen video berikutnya gitu. Kemudian nomor 2 ada cetak kartu UP. Jadi nanti kalau pendaftaran udah berhasil, nah tahap berikutnya ada namanya cetak kartu gitu ya. Ingat, waktunya 26 Februari sampai 2 Maret. Usahakan sebelum lewat batasnya ini, udah tercetak kartunya. Jangan sampai nanti nggak dicetak, maka bahaya tuh, akan nggak bisa dicetak kalau udah lewat. Kemudian ada instalasi mandiri. Jadi nanti ada tahapan, maksudnya instalasi mandiri ini apa? Nah, nanti kan ada mau ujian ini ya berbasis domisili ya, tentu saja menyiapkan perangkatnya, terus kemudian menginstal beberapa aplikasi yang diperlukan. Ini ingat tanggalnya 5 Maret. Kemudian nomor 4, ada uji coba. Nah, nanti uji coba ini secara daring dan dilakukan pengawasan. Jadi nanti mungkin pengawasnya atau mengujinya itu ngelihat kira-kira udah steril belum lokasinya, kemudian komputernya yang digunakan aman nggak, internetnya aman nggak, baru bisa buka aplikasi yang digunakan nggak gitu. Dicek supaya nanti dipastikan bahwa kegiatannya aman. Nah, ini lebih ke bagian UP sebenarnya yang ini ya. Kemudian nomor 5, pelaksanaan UP. Nah, ingat pelaksanaan UP itu tanggal 9 sampai 10 Maret 2024. Kemudian ada unggah studi kasus. Nah, nanti teman-teman itu ada melakukan studi kasus. Nah, studi kasus kayak gimana? Nanti kita akan coba ya. Kita coba ulas lagi. Intinya studi kasus ini hampir mirip dengan kayak laporan best practice. Nah, cuma ada perbedaannya lah gitu. Nah, itu tanggal 7 sampai 9 Maret. Kemudian ada penilaian studi kasus. Nah, yang menarik kalau teman-teman lihat dari tanggal-tanggal yang ada ini urutannya berbeda. Di sini 7 sampai 8, 9 10. Nah, ini kembali 7 sampai 9. Nah, artinya teman-teman, ini nanti ini studi kasus duluan, baru pelaksanaan UP. Kan lihat, ini 7 sampai 9, baru 9 sampai 10 ya. Nah, ini urutannya nanti gitu, bisa ditukar. Jadi studi kasus diunggah. Nah, sambil nunggu penilaiannya studi kasus, nanti ada melaksanakan UP gitu. Jadi siap-siap memang di tanggal ini ya, instalasi ini tanggal 5 Maret ini harus benar-benar siap gitu ya. Jadi poin pentingnya di sini. Jadi daftar sampai di sini perhatikan. Oke, sekarang khusus UKIN. Tadi kalau dia di atas itu lebih ke UKIN sama UP-nya ya, tapi mirip ke UP kayaknya.
Ini pendaftaran. Pertama daftar dulu tanggal 17 sampai 22 ya. Daftar. Nah, ini daftar di laman UKM PPG ya. Ini daftar dulu atau regis ya. Kemudian sekitar 5 hari ya. Ini dari 22 sampai 27 kurang lebih 5 hari lah. Ada briefing mahasiswa. Nanti ada arahan dari dosen. Jadi ini di sini ada arahan. Dikasih tahu lah arahannya. Nanti gimana sih ngerjakannya. Kemudian dari 27 sampai menuju ke tanggal ini itu sekitar 10 harian ya, kurang lebih 10 hari setelah ada arahan. Itu nanti ada disuruh ngisi portofolio. Nah, portofolio itu ada sekitar berapa ya? Lupa saya. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib gitu. Jadi yang diisi wajib aja gitu ya. Jadi nanti yang diisi ada misalkan penelitian dan publikasi gitu ya, refleksi. Terus ada juga apa namanya? Kemudian karya inovasi gitu ya. Nah, ini nanti diupload atau diisi itu tanggal 7 sampai 9. Ngisinya lihat cuma 3 hari. Oleh karena itu siapin memang dari sekarang kawan-kawan. Kemudian ini tanggal 7 sampai 9. Nah, lihat baik-baik. Sebelum tanggal 7 sampai 9 di sini ada tanggal 4 sampai 6. Jadi hati-hati ya. Ini ada sedikit ketuker gitu. Nah, ini ada sedikit ketuker kawan-kawan. Urutannya itu. Jadi nanti ada praktik pembelajaran. Jadi ngajar itu tanggal 4 sampai 6 Maret. Sedangkan ini 79. Artinya dari tanggal 27 ke tanggal 4 ini ada 7 hari sebenarnya. Kalau dilihat urutannya, jadi setelah briefing mahasiswa 7 hari setelah itu PPL atau praktik mengajar plus ngeditnya dan kawan-kawannya. Kemudian habis itu, nah tahap yang 3 sama tahap yang 5 ini bersamaan. Lihat baik-baik ya. Jadi nanti ngajar dulu gitu, praktek ngajar. Habis itu tanggal 7 sampai 9 nah upload tuh RPP-nya atau rencana pembelajarannya atau modul ajarnya ya, plus dengan videonya. Nah, dengan videonya diupload. Nah, bukan habis itu ya, sekalian ngupload portofolio. Jadi ada video, ada RPP, ada portofolio. Nah, kemudian baru deh dibiarin untuk dilakukan penilaian oleh penguji gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu urutannya kawan-kawan. Jadi informasi ini penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan semua agar mempersiapkan diri. Nah, gitu aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang dipahami, bisa ditulis di kolom komentar. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.